Sesosok jasad wanita ditemukan di pinggir jalan di Kampung Madang Ciasuk, Tangerang, oleh penggembala kambing yang sedang melintas. Kulit putihnya yang mengindikasikan bahwa korban keturunan Tionghoa dan sepertinya korban pembunuhan. Setelah jasad tersebut divisum, identitasnya dikenali keluarga berkat kalung Dewi Kwan Im yang dipakainya. Rupanya, korban merupakan mahasiswi BINUS bernama Livia Pavita Sulistyo. Ia dikabarkan menghilang sejak 3 hari yang lalu sebelum jasadnya ditemukan. Ternyata korban meninggal dunia akibat ulah 4 ekor manusia biadab. Lantas, siapakah mereka manusia yang saya maksud? Cerita ini adalah berita fakta yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Livia seorang gadis berusia 21 tahun yang sedang menata masa depan. Ia tercatat sebagai mahasiswi Universitas Bina Nusantara jurusan Sastra Mandarin angkatan 2007. Tinggal terpisah dari orang tua, Livia hidup mandiri dengan menyewa sebuah kamar kos di Jalan Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sehari-hari ia terlihat menaiki angkutan umum jika hendak pergi ke kampusnya. Bersama rekan atau sendirian sudah biasa baginya. Orang tua Livia selalu menghubungi anak gadisnya itu dan menyuruhnya agar lebih berhati-hati dimanapun ia berada dan mengingatkannya untuk tidak keluar rumah pada malam hari. Ya, selayaknya orang tua yang memiliki gadis remaja, kekhawatiran jika putrinya akan salah bergaul dan membuat cita-citanya kandas di tengah jalan. Livia yang cantik dan berprestasi itu berusaha menenangkan hati orang tuanya dan berniat membuktikan diri dan berniat membuktikan jika dirinya mampu meraih keinginannya. Sebuah siluet masa depan tergambar jelas di pikiran gadis itu. Ia nggak ingin sedikit pun membuat orang tuanya kecewa. Sementara itu di lain sisi, segerombolan manusia berjenis pria sedang duduk bersama dalam sebuah angkot. Mereka ini berprofesi sebagai sopir angkot dan pekerja serabutan lain. Usia mereka hampir sama, sekitar 20 tahunan. Saat itu, mereka terlihat gusar karena seharian belum mendapat uang. Dalam perbincangan itu, yang satu menceritakan kisah hidupnya yang sedang terlilit utang, sementara yang satunya lagi mengeluh karena belum punya pacar. Meskipun gak punya uang lebih, mereka terlihat bisa tertawa menceritakan suatu hal yang lucu untuk sekedar melepas kepenatan. Nah, di tengah obrolan itu, salah satunya yang berinisial IN mempunyai sebuah gagasan menarik. Ia mengajak teman-temannya untuk merampok atau membegal penumpang angkot yang sendirian. Mendengar ajakan ini, beberapa teman yang lain ada yang ragu karena mereka takut ketahuan. Namun, IN menepis keraguan mereka karena di antara mereka semua tidak ada sopir tetap, melainkan hanya sopir cadangan. Setelah menimbang dan memikirkan segala konsekuensinya, 4 pria itu lantas bergerak dan akan segera memulai misinya. Begitulah perencanaan para bandit yang akan merampok atau membegal penumpang angkot secara acak. Demi menguasai harta benda korban, ada kualifikasi tertentu untuk targetnya. Yang jelas harus kelihatan kaya atau banyak duit. Ya, targetnya bisa mahasiswa atau ibu-ibu yang memakai perhiasan emas. Pada tanggal 16 Agustus tahun 2011, Livia terlihat dari rekaman CCTV meninggalkan kamar kosnya pada pagi hari menuju kampus. Saat itu ia mengenakan kemeja berwarna putih dan rok berwarna hitam, sementara bagian kaki mengenakan kaos kaki putih dan sepatu hitam. Hari itu rupanya ada jadwal sidang skripsi di kampusnya. Untuk itulah ia mengenakan seragam hitam putih. Setelah menyelesaikan sidangnya yang berjalan dengan baik, tepatnya pada pukul 1 siang, Livia hendak kembali pulang. Setelah mengabari orang tuanya terkait aktivitasnya hari itu lewat ponsel, Livia bergegas menghentikan angkutan umum nomor M24 jurusan Srengseng Selipi dengan nopol B2912TK. Tak diduga, ia malah masuk ke sarang bandit. Di dalamnya sudah ada sopir seorang diri di bagian depan.
dan 3 pria duduk di bagian belakang. Tanpa kecurigaan, Livia nggak sadar sedang diperhatikan oleh beberapa mata yang menatapnya keji. Saat itu Livia sibuk melihat ponselnya, entah sedang berkirim pesan dengan siapa, dan jalanan yang ramai, jadi ia tak begitu menghiraukan. Sementara itu, 3 pria asing tersebut terus memperhatikan gerak-geriknya. Mereka saling memberi kode seolah yakin telah menemukan target yang sudah direncanakan dari awal. Apalagi saat itu kaca jendela angkot berwarna gelap dan pastinya sulit bagi orang luar untuk melihat kondisi di dalam angkot. Tiba-tiba satu pelaku merebut ponsel korban, sementara yang lain menutup pintu angkot. Sopir yang menyadari bahwa target telah dikunci, segera tancap gas dan tidak membiarkan satu penumpang pun naik. Sepersekian detik saja, Livia kaget menyadari keanehan yang terjadi. Pada awalnya ia hendak meminta tolong pada penumpang lain yang ada di sana, juga meminta tolong pada pak sopir. Namun sedetik kemudian, ia menyadari bahwa mereka berempat rupanya adalah satu komplotan. Wah, bukan main ketakutannya perempuan itu. Ia sudah berusaha meminta tolong, namun apa daya, mobil yang dikendarai dengan cukup cepat, apalagi ada 3 orang dewasa yang sedang menekannya. Akhirnya Livia yang sadar mereka ingin merampok, segera memberikan apa yang mereka mau. Sebuah tas yang dibawanya berisikan dompet, 2 ponsel jenis Sony Ericsson dan BlackBerry, juga termasuk barang berharga lainnya direbut oleh salah satu pelaku. Saat itu Livia yang ketakutan malah berontak membuat mobilnya bergoyang. Ini disadari oleh pelaku yang langsung membekapnya menggunakan sweater yang ia kenakan. Sembari menyuruh korban untuk tetap diam, namun Livia bersikeras untuk melawan. Akhirnya pelaku mencekik leher korban hingga gadis cantik itu menutup mata dan menghembuskan nafas terakhir. Misi pun dianggap selesai. Jasad Livia yang terbujur di sana membuat 2 orang pelaku tergoda. Ia mulai menodai jasad wanita tak bernyawa tersebut. Singkat cerita, tepatnya sekitar pukul 3 sore, mobil angkot itu menuju kawasan Cisauk, Tangerang. Di tempat rimbunan semak-semak, jasad Livia dicampakkan begitu saja. Begitulah hari naas yang terjadi padanya di tanggal 16 Agustus. Livia dikabarkan menghilang sejak pulang dari kampus. Saat itu keluarga telah melaporkannya sebagai orang hilang. Saksi yang dimintai keterangan antara lain rekan korban, tetangga kos, juga pemiliknya. Mereka yakin Livia menghilang bukan karena melarikan diri atau kabur. Pasti ada suatu kejadian buruk yang menimpanya. Ini membuat orang tua Livia menangis setiap hari menunggu kepulangan putri tercinta. Selang 4 hari kemudian, atau tepatnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus, seorang penggembala kambing sedang mencari kambingnya yang lari-larian ke sana kemari karena hendak diajak pulang. Saat itu hari sudah menjelang maghrib, si penggembala ingin pulang ke rumah untuk berbuka puasa. Nah, saat ia berjalan di area semak belukar, bukan kambing yang ia temukan, malah jasad seorang wanita yang udah dalam keadaan membusuk dan sulit dikenali. Namun pakaian dan perhiasan korban rupanya masih lengkap. Segera saja ia memanggil bala bantuan dan jasad tersebut dibawa ke rumah sakit Tangerang untuk divisum. Meskipun tubuh korban udah membengkak parah karena mengalami pembusukan, ada ciri yang paling kentara yaitu kalung Dewi Kwan Im, juga anting-antingnya masih lengkap di telinga korban. Polisi segera menyadari bahwa jasad tersebut adalah Livia Pavita Sulistyo. Keluarga pun segera dihubungi dan orang tua Livia membenarkan jasad tersebut milik anaknya. Kasus ini menyita perhatian masyarakat kala itu, apalagi beredar kabar Livia menghilang sejak menaiki angkutan umum. Banyak penumpang yang was-was ketika menaiki sebuah angkutan apalagi saat malam hari. Sebab itulah kepolisian menghimbau para wanita untuk membekali diri mereka dengan alat kejut listrik untuk meminimalisir tindakan kejahatan. Akhirnya pada tanggal 25 Agustus tahun 2011, polisi berhasil menangkap 4 pelakunya. Antara lain, Rahmat Setiawan berusia 24 tahun, Muhammad Fahri 19 tahun, Afriandi 22 tahun, dan Irwan Soleh berusia 22 tahun. Di dalam penangkapan itu, sebenarnya Irwan Soleh berhasil melarikan diri.
Namun ia ditangkap lagi pada keesokan pagi setelah teman-temannya udah di dalam sel tahanan. Begitulah kronologi yang dialami oleh korban Livia Pavita, gadis berusia 21 tahun yang sedang merajut mimpi. Kehormatannya direngkuh oleh Rahmat Setiawan dan Irwan, sedangkan dua pelaku lainnya ikut membantu memegangi korban. Dengan alat bukti tali bagasi motor yang digunakannya untuk menjerat leher korban. Ada dua pelaku lainnya yang juga ditangkap. Mereka bernama Abdul berusia 18 tahun dan Sartono berusia 52 tahun. Mereka ini ditangkap karena menadah barang curian. Menurut Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, yaitu AKP Ferdi Sambo kepada wartawan pada tanggal 5 September 2011, keempat pelaku utama akan dijerat pasal 340 dengan hukuman mati. Sedangkan dua pelaku penadah dijerat hukuman 4 tahun penjara. Namun pada persidangan putusan di tanggal 24 April tahun 2012, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, hakim memvonis para terdakwa dengan masing-masing hukuman penjara seumur hidup. Menurut Hakim Sormin, keempat terdakwa secara sah terbukti dan meyakinkan telah melanggar pasal 340 KUHP. Putusan itu sekaligus menolak pledoi terdakwa yang menyatakan pembunuhan tidak dilakukan secara terencana. Padahal bukti nyata pembagian tugas itu telah tergambar jelas saat rekonstruksi dan keterangan mereka sendiri. Aksi keempatnya juga menimbulkan keresahan sosial bagi pengguna angkutan umum khususnya calon penumpang perempuan. Keterangan yang berbelit-belit juga dianggap memberatkan para terdakwa. Mendengar keputusan ini, kuasa hukum para terpidana yaitu Restu Sri Utomo mengatakan menerima dan tidak akan mengajukan banding. Namun tidak untuk keluarga korban. Mereka histeris mendengar putusan hakim. Jusni Chandra, sang ibu, sangat emosional di dalam ruang sidang. Ia harus ditenangkan beberapa petugas dan juga keluarganya. Di dalam teriakannya itu, Jusni meneriaki para pelaku untuk membunuhnya saja daripada membunuh anak satu-satunya yang ia miliki. Jusni Chandra mengenang kembali putri semata wayangnya. Ia memandang foto putrinya dan menyeka air mata. Nah teman-teman, mari kita sama-sama mendoakan agar keluarga korban diberi kekuatan serta ketabahan. Kalau gitu, Mia undur diri dulu. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembuatan video. Jangan lupa tontonin videoku yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.